Selamat sore, sekitar jam 4:30 waktu Jerman. Walaupun semua salju, walaupun semua walaupun kita kerja capek jauh-jauh dari keluarga, semoga kerja keras kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku belum mandi nih, soalnya jam 4 baru pulang sampai hotel sini, pulang kerja terus sholat, akhirnya ngerokok. Walaupun kita kerja di Jerman, rokok kita nggak usah mahal-mahal, nggak usah pura-pura kaya. Walaupun gaji saya kan ya lumayan gede, walaupun kerja gaji gede, rokok tetap down to earth, murah meriah. Rokok Fiber, mungkin rokok ini hanya tersedia di beberapa wilayah Jawa Tengah aja. Rokok murah meriah, satu bungkusnya sekitar berapa ya, 13.000 sekian lah, satu slabnya 138 atau pernah lupa aku. Karena kedingin, masukin kantong aja. Salah satu kenapa saya posting rokok murah itu, makanya jadi orang itu nggak usah sok jadi orang kaya atau apa, pamer harta, pamer apa. Kalau pamer harta nggak apa-apa, tapi kan kalau kamu pamer harta, kalau di Islam kan kayak dosa ain itu, kalau seseorang nggak suka kamu dan mendoakan kamu karena tingkah lakumu, mungkin kamu akan diberi kesusahan atau apa, hidupmu nggak tenang. Makanya nggak usah pamer. Kalau pamer tuh pamer kesederhanaan aja, malah bikin orang itu salut. Nggak begitu dingin saya, nggak seperti seminggu yang lalu pas badai salju, dingin banget. Kembali ke tentang masalah sederhana. Kalau kamu kaya raya sih sebenarnya wajar aja, pamer itu hartamu sendiri, hasil kerja kerasmu. Tapi yang penting kan jangan lupa bersedekah pada sesama dan warga miskin. Tapi yang lebih lucu lagi, kan banyak fenomena di Indonesia itu, banyak orang pura-pura kaya, padahal kaya cuma pamer harta milik selingkuhannya, pamer harta pacarnya, pamer harta dari orang tuanya. Dan lebih lucu lagi, pamer barang pinjaman. Seperti pernah aku singgung beberapa hari yang lalu, kan di Jakarta ada itu persewaan foto session di jet pribadi. Pura-pura jadi sosialita, tapi ternyata barang-barang pinjaman dari tas-tas Hermes, Louis Vuitton dan lain sebagainya. Ini kopinya jadi dingin coy, karena aku taruh di sini di salju. Sebenarnya susu kopi jadi hangat panas karena aku taruh di sini jadi dingin. Wah, enaknya menikmati sore hari sambil ngerokok. Dan mungkin sebagian orang yang pamer di medsos itu tujuannya mereka untuk menginspirasi. Iya, untuk sebagian orang termasuk saya, aku suka banget melihat postingan-postingan di TikTok dan lain sebagainya, pamer-pamer harta. Kalau untuk saya sih bisa, secara pribadi bisa menginspirasi saya, wah aku harus bisa seperti mereka. Makanya salah satu kerja keras saya di sini agar menjadi seperti mereka yang pamer harta sampai bermiliar-miliaran, mobil harga miliaran, rumah harga miliaran, outfit harga ratusan juta.
Tapi kalau saya bercita-cita jadi orang kaya itu bukan saya pamerin, iya. Cita-cita saya hanya lurus-lurus saja. Kalau jadi orang kaya ya pengen membangun banyak masjid dan musola. Karena kita tahu sendiri di Indonesia banyak di daerah-daerah pelosok atau di pedesaan ini masjid-masjid yang hampir roboh. Tapi karena tidak ada donasi, masyarakat sekitar masih menggunakan masjid-masjid yang sudah tua itu. Makanya saya ingin sekali punya duit dan berdoa kepada Allah agar menjadi orang kaya, karena aku ingin berguna bagi masyarakat dan berguna bagi Indonesia. Salah satunya yaitu membangun masjid-masjid, musola-musola, serta membangun jembatan-jembatan gantung di daerah pelosok kan, karena kasihan banyak kan postingan-postingan di Instagram, Twitter masyarakat yang mau ke daerah lain atau anak-anak sekolah yang mau berangkat sekolah harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Kamu dingin ini ada saljunya kursinya. Ngevlog dulu. Teman saya dari Madura ya. Cuma cita-cita itu saya cuma mau bikin masjid, bikin musola, bikin pondok pesantren, itu aja. Semoga cita-cita saya terkabul. Karena beda sama orang-orang kaya lain, kaya cuma buat dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri, bikin rumah mewah ratusan miliar mungkin. Tapi emangnya kalau hidup di dunia itu kan selamanya kan, kalau kita pikir-pikir hidup itu sangat cepat sekali. Coba kalau kita flashback sekitar 10 tahun atau 20 tahun ke belakang kan, waktu begitu cepat, tak terasa kita tiba-tiba ingat, oh iya pas 20 tahun yang lalu aku masih TK, atau 10 tahun yang lalu aku masih SMA, hingga tak terasa waktu begitu cepat. Begitu pula giliran kehidupan di dunia ini. Dan mungkin kalau masyarakat normal sehat-sehat di Indonesia kan rata-rata kehidupan manusia kan berumur sampai ya sekitar 60-an tahun lah. Makanya dingin banget, ternyata di sini banget. Makanya janganlah kamu sombong di antara sesama manusia. Apa sih yang kamu sombongkan? Orang seumpamanya jika hartamu itu enggak berkah, juga nanti juga malah dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Aku bukan bermaksud untuk menggurui atau menjadi ustadz orang, aku juga banyak salah, banyak dosa. Makanya saya cuma menginspirasi bagi para pemuda itu jadi orang yang sederhana, walaupun duitmu segudang atau rumahmu harganya semiliar, mobilmu jumlahnya puluhan unit. Loh, ya saya salah satu contoh. Hey Danila. Enjoy. Yeah, thank you. Salah satu apa, ada jadi lupa ya Cino. Salah satu kesadaran saya kan di situ, rokoknya rokok Viper. Bayangkan orang kerja di Jerman rokoknya Viper, padahal kan rokok Marlboro aja kan mampu banget. Tapi karena saya cinta produk Indonesia, bikin memakai rokok Viper lah ya. Karena sangat kedinginan sekali. Mungkin cukup sekian. Dan intinya sebagai generasi muda itu jangan lupa sholat, jangan lupa puasa sunnah, kalau bisa dingin, kalau bisa ya sholat malam, sholat tahajud, supaya cita-citamu terkabul. Kalau cita terkabul, nggak usah jadi orang sombong, cukup kita membantu dan berguna bagi masyarakat dan berguna bagi Indonesia. Dan mari bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi negara maju hingga
dapat bertahan sampai 1000 tahun lagi. Intinya jangan lupa sholat aja, karena kita akan sering melakukan sholat. Niscaya aku yakin, aku pasti menjanjikan kalian jika melakukan sholat akan kecanduan. Kalian akan merasakan sebuah kecanduan, nikmatnya sebuah ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena aku dulu juga gitu, sebelum sholat itu berat banget, tapi setelah dapat kemudahan sholat, akhirnya sholat itu seperti kecandu. Kalau tidak melakukan sholat, tidak melakukan kayak membaca Al-Quran, itu sebenarnya kayak ada yang kosong jiwa saya. Makanya banyak-banyak sholat, banyak dan bertobat. Mungkin juga karena banyak bencana di Indonesia, kalian para pemuda suka berbuat maksiat ya, seperti kalian bercinta atau kentu saat berpacaran, sering-sering joget TikTok gak bermutu, bikin TikTok yang bikin ngaceng orang banyak, itu termasuk dosa. Kalau bagian kalian para cewek-cewek, kalau goyang TikTok pakaian baju seksi, kalau ada cowok yang nggak kuat nafsunya, otomatis kan si cowok jomblo kan ngocok coli. Nah itu nanti kalau di akhirat nanti para cewek-cewek yang pakaian seksi di TikTok juga nanti dihisap atau diadili oleh Tuhan. Karena goyang TikToknya bikin para pasukan coli melakukan coli berjamaah. Cukup sekian dari saya, mungkin karena dingin banget coy, nggak kuat. Oh ya, jangan lupa jaga kesatuan, jangan mudah diadu domba oleh para Abu Jendes dan kawan-kawan. Kita bangun bangsa negeri ini bersama agar Indonesia tetap maju, tetap kokoh. NKRI harga mati, sebenarnya itu. Jangan mudah diadu domba oleh provokasi yang nggak bermutu. Oke, wassalamualaikum.